Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi wajib yang harus dimiliki atau harus diketahui oleh para investor di Bursa Saham Indonesia. Aplikasi apa itu? Simak video ini sampai habis. Oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja lihat di laptop. Jadi aplikasi yang saya maksud adalah Akses KSEI. Kepanjangannya adalah Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi aplikasi ini namanya sebenarnya Akses, ya. Aplikasi ini dibuat atau dimiliki oleh KSEI, yaitu Kustodian Sentral Indonesia. Kustodian Sentral Indonesia ini adalah lembaga yang didirikan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga oleh beberapa bank serta beberapa sekuritas-sekuritas di Indonesia yang bertujuan memberikan layanan pencatatan dan penyimpanan data-data serta bukti kepemilikan efek atau saham. Selain itu, KSEI juga berfungsi menyelesaikan dan mencatat transaksi-transaksi di pasar modal. Ada obligasi, kemudian ada reksadana. Lalu KSEI ini juga itu berfungsi ketika perusahaan membagi dividen, terus kemudian aksi-aksi korporasi, misalnya perusahaan ingin IPO, kemudian ingin mencari dana lewat penawaran obligasi, itu melalui KSEI ini. Ya, KSEI ini sebenarnya memang ya perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia. Oke, langsung saja tanpa banyak teori ya. Jadi untuk mengaksesnya kalian tinggal ketik http://akses.ksei.co.id atau ketik aja akses.ksei.co.id di browser kamu. Kamu akan langsung ditujukan ke halaman utama. Nah, yang harus kalian lakukan adalah register dulu kalau kalian belum memiliki akunnya. Saya sendiri sih sudah punya ya. Jadi ketika kalian register, kalian nanti akan disuruh memilih apakah investor individu ya, yang dalam negeri, kemudian investor asing dan institusi. Ya, misalnya kita klik lokal individu. Nah, baru memasukkan nama, NIK, nomor telepon dan email ya. Jadi ketika kita mendaftar di sebuah sekuritas ya, misalnya kita mendaftar rekening reksadana di bank, kemudian mendaftar sekuritas, Stockbit, iPod, Ajaib, Mandiri dan sebagainya, itu kita akan mendaftarkan diri melalui sekuritas atau bank ya. Kita kan pasti disuruh memasukkan nama, terus kemudian KTP atau kartu keluarga dan sebagainya, dan itu akan dikirimkan oleh sekuritas atau bank ke KSEI sehingga nama kita akan tercatat, dan KSEI ini sendiri akan mengeluarkan SID atau Single Investor Identification. Nah, ketika kita memasukkan ini, nanti KSEI ini sudah punya data kita di dalamnya. Oke, karena saya sudah pernah meregistrasi, jadi saya tidak akan registrasi lagi. Kita kembali ke home ya, lalu kita langsung login saja. Nah, kemudian ketika kita login, langsung akan masuk ke aplikasi Akses KSEI. Oke, kita sudah masuk ya, sudah masuk. Fungsinya apa sih aplikasi Akses KSEI ini? Jadi yang pertama adalah kita bisa melihat portofolio kita secara utuh ya, jika kita memiliki berbagai macam bentuk investasi. Misalnya kita memiliki investasi saham di Stockbit, di sekuritas iPod, sekuritas Ajaib, sekuritas Mandiri dan sebagainya. Itu akan dikumpulkan atau sudah akan tercatat menjadi satu ya. Terus kalau misalnya kita punya obligasi, kita punya reksadana juga tercatat di sini. Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana portofolio saya secara umum. Oke. Nah,
Ini adalah portofolio saya secara umum, ada saham ya, kemudian ada reksadana, ada obligasi, terus kemudian ada sisa kas sendiri, sisa kas sedikit, dan kemudian lain-lain. Di sini akan langsung tersusun ya, berapa rasio masing-masing investasi ya. Meskipun sebenarnya di Equitas ini saya memiliki saham di iPod ataupun di Stockbit, ini akan langsung terkumpul menjadi satu. Terus kemudian fungsi lainnya adalah kalau misalnya kita ingin mengikuti RUPS ya, jadi banyak yang tidak tahu ya, investor, terutama investor pemula, bahwa kita itu bisa mengikuti RUPS secara online. Caranya adalah dengan login di akses KSEI, kemudian kita klik di sini login easy KSEI. Oke, setelah login, biasanya kalau misalnya saham perusahaan yang kita miliki itu akan melakukan RUPS, itu akan muncul di sini ya, misalnya TSPC ya, itu terus kemudian tanggalnya berapa, terus jam berapa, dan info-info yang lain. Lalu kita harus mengklik ini Participation Declaration. Jadi misalnya TSPC akan melakukan RUPS tanggal 10 November misalnya ya. Nah, biasanya kita harus mengisi partisipasi kehadiran, itu ada batas waktunya. Misalnya 10 hari sebelum RUPS, atau misalnya sudah ditentukan tanggal 1 November paling lambat untuk mengisi deklarasi partisipasi. Jadi kita harus mengklik ini. Nah, ini sekarang nggak bisa ya karena nggak ada. Nanti di sini ada pilihannya, kita klik ini. Terus kemudian kita juga akan langsung bisa mengisi ini kita misalnya mau voting setuju atau tidak setuju pada materi-materi yang sudah direncanakan oleh RUPS. Nah, kalau misalnya kita sudah declaration ini, maka nanti kita baru bisa mengikuti RUPS secara online. Untuk mengaksesnya itu bukan di sini, tapi kita kembali lagi di home ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti RUPS ya, setelah kita login isi KSEI dan mengisi deklarasi beberapa hari sebelum RUPS, lalu kita tinggal mengklik yang ada di bawah ini, tayangan RUPS. Kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul misalnya RUPS TSPC jam berapa, lalu ada tombol yang bisa kita klik untuk melihat. Ya, tentu tombol yang diklik ini akan langsung terkoneksi dengan Zoom ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel saya. Terima kasih. Bye bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.